Angkatan Pertahanan Udara Suriah balas serangan pasukan Israel, 2 tentara luka. Angkatan Pertahanan Udara Suriah pada Senin 8 November malam menanggapi serangan Israel yang menargetkan daerah di pantai Suriah dan Provinsi Tengah Homs. Kantor berita negara Sana melaporkan serangan itu menargetkan Homs dan daerah pesisir dekat kegubernuran Tartus di barat laut Suriah. Demikian dikutip dari laman Xinhua Selasa 9 November. Laporan itu juga menyatakan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan dan 2 tentara terluka. Orang-orang mendengar ledakan saat pertahanan udara melacak keberadaan rudal Israel. Laporan itu juga menyebut pertahanan udara mencegat sebagian besar rudal yang ditembakkan dari dalam wilayah udara Lebanon. Ini adalah serangan terbaru dalam serangkaian serangan Israel yang menargetkan situs militer di Suriah. Biasanya Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan posisi atau senjata Iran di Suriah. Serangan Israel terakhir menargetkan situs militer di ibu kota Damaskus pada 30 Oktober 2021. Serangan udara Israel sebelumnya pernah menggempur Suriah di tengah pada Selasa malam 8 Juni waktu setempat. Laporan kantor berita Suriah Sana mengatakan bahwa ledakan terjadi di Damaskus sebelum menambahkan bahwa pertahanan udara negara itu telah diaktifkan untuk melawan agresi Israel. Kantor berita ini juga menyebutkan bahwa pesawat Israel tiba di wilayah udara Lebanon. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa setidaknya ada 11 anggota pasukan pro pemerintah yang tewas akibat serangan udara tersebut. Setidaknya 7 tentara dan 4 milisi pasukan pertahanan nasional tewas, kata Kepala Shor Rami Abdurrahman seperti dikutip dari Al Jazeera. Menurut pemantauan perang yang berbasis di Inggris, serangan itu menargetkan posisi angkatan udara di dekat desa Kirbet Altin di pinggiran Homs serta gudang senjata milik gerakan Hezbollah Lebanon. Sementara itu, militer Israel yang jarang mengakui serangan individu terhadap Suriah menolak mengomentari laporan media asing. Tidak mau tindas, Palestina, gadis Israel 3 kali dipenjara karena tolak wajib militer. Pekan lalu, seorang pemuda Yahudi ultra-ortodok Israel meminta izin untuk tetap tinggal di Inggris karena dia takut dipenjara sebagai pembelot dari militer jika dia kembali ke negara asalnya. Kasus yang tidak biasa ini menyoroti masalah penentangan hati nurani di Israel. Kebanyakan orang Yahudi Israel melakukan wajib militer setidaknya selama 2 tahun. Namun setiap tahun sebagian kecil dari mereka mengambil sikap ideologis untuk menentang wajib militer dan berakhir di penjara militer. Sahar Perez adalah salah satunya. Beberapa orang memanggil saya pengkhianat atau bilang saya tidak peduli dengan orang Israel, panggilan yang berbeda-beda. Kata Sahar, seorang perempuan muda yang menolak ikut wajib militer dan telah dipenjara selama 3 kali. Sahar baru saja menghabiskan 18 hari di dalam penjara karena menolak untuk mengikuti wajib militer atas dasar ideologi. Hal ini juga didukung oleh keluarga Sahar. Saya memutuskan untuk menolak bergabung dengan tentara karena saya tidak ingin ikut dalam bagian penindasan dari jutaan orang di tepi barat dan Gaza, jelas Sahar, seperti dilansir dari laman BBC Senin 1 November. Di Israel, keamanan nasional merupakan prioritas dan pengabdian tentara dilihat sebagai budaya, bagian dari identitas nasional. Bahkan beberapa pemuda sudah memulai latihannya sebelum mendapat panggilan wajib militer. Banyak warga Israel yang tidak ikut dalam militer atas alasan medis, keluarga, atau agama, namun tidak biasa untuk mengambil sikap ideologis secara terbuka. Sahar menentang kedudukan Israel di wilayah Palestina. Kebanyakan orang tidak bertanya pada dirinya sendiri ketika mendapat panggilan wajib militer, apakah mereka ingin bergabung atau tidak, kenapa mereka ingin ikut wajib militer, sehingga hal ini sangat revolusioner dalam beberapa tingkatan tertentu, jelas Sahar. Setelah dia dibebas kembali ke pusat wajib militer untuk
ketiga kalinya dia menolak kembali dan dijatuhi hukuman penjara 30 hari. Israel tutup Masjid Ibrahim untuk Muslim. Tentara pendudukan Israel menutup Masjid Ibrahimi di kota Hebron, tepi barat untuk jemaah muslim. Hal itu disampaikan oleh Direktur Masjid Ibrahimi Syekh Hefsi Abu Sinina. Dilansir dari laman Wafa Ahad 31 Oktober, Syekh Hefsi mengatakan tentara pendudukan Israel menutup masjid mulai pukul 15 pada Jumat 29 Oktober hingga pukul 22 pada hari Sabtu. Tentara hanya mengizinkan pemukim untuk mengunjungi situs tersebut untuk menandai liburan Chayei Sarah. Selama hari libur Yahudi, tentara pendudukan Israel menutup masjid bagi umat Islam hingga 10 hari dalam setahun. Sebelumnya terjadi pembantaian 1994 terhadap 29 jemaah Palestina di dalam masjid oleh seorang pemukim ekstremis Yahudi, Barut Goldstein. Kemudian otoritas pendudukan Israel membagi komplek masjid antara Muslim dan pemukim Yahudi. Adapun Hebron merupakan rumah bagi sekitar 160.000 Muslim Palestina dan sekitar 500 pemukim Yahudi. Sementara pada September lalu, tentara pendudukan Israel juga mengumumkan penutupan Masjid Ibrahimi di Hebron bagi jemaah Muslim sampai Jumat untuk memungkinkan pemukim Yahudi merayakan Sukkot. Saat ini Syekh Abu Sinina mengatakan tentara pendudukan Israel memberitahu administrasi Masjid Ibrahimi tentang niatnya untuk menutup masjid. Berita foto polisi Israel bentrok dengan Yahudi ultra-ortodok. Polisi Israel bentrok dengan sejumlah pria Yahudi ultra-ortodok di Yerusalem Jumat 5 November 2021 waktu setempat. Bentrokan terjadi karena kelompok Yahudi ultra-ortodok menolak aksi yang dilakukan organisasi Women of the Wall yang memasuki tembok barat Yerusalem. Women of the Wall merupakan advokasi doa pluralistik yang mengkampanyekan kesetaraan gender saat beribadah untuk jangka panjang. Mereka sempat mendapatkan kekerasan dari kelompok Yahudi ultra-ortodok di tembok barat ketika mencoba memasuki alun-alun sambil memegang gulungan Taurat.